Sudah, Oke. lagi data Oke. soalnya sering. Ya, ya. Oke, selamat malam ya semuanya ya, Dex Lover dimanapun Malam. berada. Jadi senang banget malam hari ini kita mengadakan apa namanya tuh live AMA yang berbeda ya teman-teman ya. Selama ini kan biasanya kalau AMA itu kan terkait dengan satu project tuh enggak. Nah, tapi kali ini kita AMA-nya kalau bisa dibilang nih double gitu loh. Satunya kita bisa dapatkan belajar edukasi dari ahlinya, yang kedua belajar dapat, giveaway juga dapat, seperti itu tuh enggak. Nah, mungkin selama ini teman-teman kan tahu yang istilah yang namanya MM atau market maker tuh enggak. Jadi nanti kita akan belajar di sini apa itu market maker, kemudian gimana cara mainnya, terus seberapa besar sih pengaruh peranan dari market maker ke satu project gitu enggak, seperti itu. Makanya sebenarnya di sini kan kalau apa ada developer yang hadir di sini bisa dapatkan pencerahan ya, pengetahuan nih. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Bro Jeffrey, saya pimpin doanya bro ya, biar acara kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, saya pimpin doanya, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung aja waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bro Jeffrey. Mungkin di awal Bro silakan perkenalkan diri dulu Bro, kemudian dari company-nya, terus mungkin track record portonya dari company seperti apa, habis itu baru kita lanjut ke topik masalah market maker. Silakan Bro Jeffrey. Halo semuanya, selamat malam. Saya Jeffrey dari Liquidex. Sekarang menjabat sebagai CEO-nya Liquidex. Liquidex ini bergerak di dalam bidang market maker ya, seperti yang dijelaskan sama Billy tadi. Kita membantu project untuk menstabilize harga dan maksudnya agar project bisa survive lah gitu, kita bantu gitu. Halo? Lanjut bro. Ya, mungkin jadi kita ini berdiri dari 2021 awal. 2021 awal sampai sekarang gitu. Sampai sekarang so far sudah ada beberapa project yang kita handle, ada yang juga ada stop juga mungkin yang tidak puas dengan kinerja. Karena setiap project itu mempunyai beberapa parameter tersendiri gitu. Kalau kita sebagai Liquidex juga kita membantu project dalam marketing. Kadang kita ada mengenalin sama calls, ada kenalin sama YouTube, beberapa YouTuber gitu. Udah itu aja sih kayaknya. Dari Bro Jeffrey Tan sendiri di Liquidex, mungkin bisa jelaskan sedikit Bro, sebagai founder ya? Iya, kita sebagai founder. Terus kenapa? Kenapa silakan, kita membentuk ini? Karena saya kan main kripto, mulai masuk kripto ini dari 2017 awal, 2017 bulan 2 kalau nggak salah. Dan saya juga pernah aktif di beberapa project-project, maksudnya menjadi komod mereka, dan kebanyakan yang saya lihat itu beberapa project yang tidak survive itu kebanyakan dari MM-nya gitu loh, dari price movement-nya tidak ada, dan harganya tidak dijaga, candle-nya juga mati gitu. Maka itu, dan lagi ada beberapa MM lain juga kalau ada juga cuma jalankan bot gitu loh. Maka itu kita keluar ide untuk maksudnya ada human in touch dalam sebuah project, dalam melakukan hal MM itu, melakukan stabilitas harga, ada human in touch. Jadi akan terus berkomunikasi dengan si project gitu. Oke, ada sisi mentoringnya juga ya bro ya? Iya.
Apalagi kan kalau yang sekarang ini pada saat hype-hype-nya banyak yang beberapa dev kan yang sama sekali tidak tahu, ada yang begitu juga, ada yang nggak ngerti apa itu liquidity pool, gimana mereka supply-nya. Jadi kita akan jelaskan. Oke, bro sendiri ada bawain materi nggak? Apa kita cuman aja ya, bro? Q&A aja. Q&A aja. Kan saya nggak ada Oke, materi karena nggak pernah sih memang oke, selama ini kita MM nggak pernah oke. ME. Iya, siap. Iya, Soalnya kan hubungannya ke project ya, bukan ke end user, iya, bro ya. iya benar. Iya, oke, oke. Mungkin bisa jelaskan sedikit, bro, portonya Bro Jeffrey dengan Liquid Deck-nya, artinya project-project mana aja yang pernah disupport dan lumayan bisa bantu project tersebut gitu loh, bro. Kira-kira Oh, project oke. apa aja, bro? Mm-mm. Sebenarnya kita kan kalau sistem begitu kan NDA ya, non-disclosure agreement. Tetapi saya sudah minta izin sama salah satu juga proyek Onspec Indonesia seperti komunitas. Kalau komunitas itu kita handle dari pertengahan dia 2021 kayaknya, dari awal-awal ini, awal-awal 2022 kayaknya. Itu udah kerjasama secara resmi ya sama Kom ya? Sudah bekerja Hmm. sama dengan secara resmi. Pantes kan kemarin beli ketemu di Ubud di anunya, di standnya Kom kemarin sama si Louis. Iya, iya benar. Hmm. Karena Oke. kita juga dapatnya, maksudnya dengan kom ini sudah lumayan lama dan so far juga price movement dari kom juga bagus dan mereka juga selama ini puas dengan kinerja kita. Oke. Sekarang kita lanjut ke topik, bro. Mungkin sedikit bisa dijelaskan bahasa sederhananya, MM tuh apa sih, bro? Market maker tuh apa sih? Market maker ini uh, tugasnya itu sebagai menjaga likuiditas daripada proyek. Jadi kita akan menjaga harga dari proyek, kita juga akan menjaga likuiditas proyek. Takutnya gini, kalau ada beberapa proyek yang hanya supply liquidity di DEX dan setelah itu dibiarkan saja, tidak ada MM yang bekerja, jadi price movement-nya itu takutnya tidak ada. Kalau banyak yang jual nanti takutnya harganya makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Apabila dicek juga begitu, terkadang ada misalkan whale mau jual nih, tetapi tidak ada buy order pokoknya nggak ada gitu loh. Jadi kita sebagai MM itu membantu provide liquidity-nya agar para investor-investor mereka itu bisa jual dengan harga yang sudah kita bicarakan dengan dev team gitu. Oke. Berarti benar ya kata teman-teman dulu pernah kita sharing di sini juga. Ternyata Mm-hmm. chat project itu ternyata by design, bro. Maksudnya ternyata bisa di gini, bro ya. Artinya bukan Iya bisa natural, by bro. Tapi design. Mengapa uh, uh, mengapa kita mengapa by design ya? Bisa dikatakan by design. Kalau untuk proyek-proyek yang sudah matang, yang sudah mature, kayaknya yang gede-gede itu pasti banyak organiknya juga. Tetapi apabila proyeknya masih baru-baru gitu loh, itu kan pasti yang trading organiknya nggak ada. Mengapa kita buat candle yang bagus? Itu agar para trader bisa masuk gitu loh, bisa masuk ke dalam proyek tersebut membantu trading gitu. Kalau misalkan nih para investornya kan lihat nih, misalnya ada suka sama satu proyek, tetapi sekali buka chartnya tuh nggak ada pergerakan, merah hijaunya nggak ada gitu loh. Dan itu pun terkadang ada proyek yang merah hijaunya juga nggak bagus, candlenya juga kurang bagus. Kira-kira investor pasti jadi ragu dong mau investasi di sebuah proyek gitu. oke, oke. Nah, terus menurut Bro Jeffrey, candle yang bagus tuh kayak gimana, bro? Maksudnya traffic dari chart yang menurut Bro Jeffrey itu sebagai ya kategori, wah ini projectnya chartnya bagus nih. Walaupun Oh gitu. istilahnya jamin ya chartnya bagus berbanding lurus dengan project kayak gitu, itu nggak, bro? Itu kayak gimana, Benar, bro? benar. Mm. Kalau chart yang bagus itu dia dalam waktu kurun, kalau defaultnya dari kita biasanya kita akan bermain di 15 menit gitu loh. Sebenarnya kan di default kan kebanyakan orang trading trading pendek, itu kan kebanyakan di main jaman, main harian gitu. Jadi kalau apabila chartnya bagus dan volumenya ada, terisi juga bagus, daily volumenya bagus, itu sudah oke sih.
kalau mau dijelaskan sepertinya harus ada PowerPoint gitu loh. Yang Oke, bisa membandingkan, oh ini catnya siap, jelek, nih siap. catnya bagus gitu. Oke. Nggak apa-apa, bro. Secara umum aja dulu, bro. Oke, Iya. mungkin sebelum beli lanjut ke teman-teman, ini banyak banget yang sudah mau bertanya. Nah, kebetulan di sini ada beberapa dev yang hadir juga. Ada 2-3 orang, Oke. udah lihat tadi. Tapi mungkin kesempatan pertama saya berikan ke brother saya nih, yang sudah lama nggak nongol. Nih ada Om Indra. Malam, Om Indra. Siap, malam di Ya, malam Om Jeff. ini Om Malam. Indra ini CEO-nya dari Doiku, Bro Jeffrey. Iya, Ya, oke. mungkin dari Om Indra sendiri mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan market maker. Om Indra, monggo silakan. Siap, Bli. Thank you, Bli. Sebelumnya selamat malam semua. Assalamualaikum, Swastiastu, Namo Buddhaya. Thank you, Bli, dikasih kesempatan pertama padahal paling belakangan nongol. Founder tuh kan orang yang paling terdepan, bro, harus di depan dulu. Siap. Nah, saya mungkin nanti kalau pertanyaan yang lain biar teman yang lain nanyain. Kalau secara spesifik saya sih paham. Nah, saya ada beberapa detail nih, gitu. Saya dengar, saya baru buka juga, dan ternyata market maker, liquid, dan segala macam. Nah, ketika membentuk candle, Om tuh pakai bot atau pakai orang? Dalam artian gini, tradingnya itu pakai robot untuk melakukan buyback, buy sell, ataukah memang ada orang yang standby untuk melakukan menjadi market maker di situ? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah di semua exchange layanan Om itu bisa digunakan? Kalau dari sisi poolnya, teman-teman, sebagian besar teman-teman tahu saya yang tidak masuk dalam kategori, saya pemain trading, main trading juga, tapi hampir tidak pernah mengedukasi masalah hal itu, karena apalagi terkait cryptocurrency, karena kan keluar dari rules-nya. Hanya terlepas dari itu, karena sekarang kripto itu ada di Wall Street. Pertanyaan saya cuma itu. Kenapa saya mau tanyakan itu? Karena bukan masalah isu robot dan segala macam, itu lain cerita. Itu pelakunya yang bikin seperti itu. Penggunaan robot itu sebenarnya sah-sah saja. Apakah Om menggunakan robot dalam membentuk candle itu, ataukah pure itu orang yang menjadi market maker di sana, yang memang standby untuk melakukan itu? Karena terkait ada juga nih Om, project-project dan investor-investor yang ketika dia lihat, candlenya nih dibuatnya sama robot, apa segala macam, itu udah tuh jadi isu. Padahal mungkin itu traffic beneran, tapi karena pergerakannya signifikan dianggap robot dan dijadikan bahan fodder oleh pihak lain. Nah, itu alasan kenapa saya pertanyakan Om, supaya orang juga teredukasi gitu loh, bahwa kalau saya pribadi saya paham dan tahu persis, bahkan di Wall Street pun mereka pakai semuanya market maker gitu loh. Karena yang nyerok-nyerok itu mereka jadi market maker supaya mereka tidak kena fee transaksi. Itu harapan saya yang Om bisa jelaskan di sini, supaya yang hadir malam ini bisa mendengarkan dan memahami bahwa ternyata walaupun itu dilakukan oleh bot ataupun manusia, market maker itu ya tetap aja pasti ada, dan pasti ada orang yang melakukan itu. Gitu. Thank you Om. Oke, saya jawab ya. Silakan bro. Kalau untuk market maker kita pakai bot, tetapi ada juga orang yang handle di belakang bot. Jadi arti katanya tidak hanya kita membiarkan botnya berjalan begitu aja gitu, karena tetap harus ada, seperti yang saya ucapkan tadi, kita harus ada human in touch dalam sebuah kerjaan MM ini. Kalau nggak ada human in touch, ngapain
para developer itu membayar tidak ada gunanya gitu. Kalau cuma bikin bot dan menjalankannya itu semua orang juga bisa gitu. Tetapi yang project atau dev team yang butuhkan kan ada orang the man behind of the bot untuk menjaga, mereka punya candle, mereka punya harga. Tetapi untuk yang seperti yang tadi dipertanyakan oleh Mas Indra, ya harus tetap ada menjalankannya pakai bot. Tidak bisa kita harus trading manual gitu ya, seperti yang kata Mas Indra, semua bahkan di saham pun semuanya pakai market maker dan itu semua dijalankan sama bot. Bot itu kan ada algoritmanya, kita kan bisa setting algoritmanya bagaimana, itu tergantung dengan dari keinginan dari dev team si project gitu. Tetapi kita sebagai MM yang Liquidex majukan ini, kita tidak hanya membela mentang-mentang kita dibayar ya sama dev team, kita nggak mungkin full semuanya ke dev team, kita juga akan memikirkan bagaimana kondisi dari investor tersebut gitu. Terkadang bahkan ada beberapa project yang mereka tidak mau buyback, kita akan tekan terus kok kalian harus buyback gitu. Kalau enggak harga akan jatuh dan investor jadi ada trust issue kepada si project itu. Dan apabila kebanyakan project yang begitu, nanti lama-lama crypto space ini jadi bahan ngomongan orang gitu loh. Kebanyakan orang money di sini kan gitu. Kalau untuk yang kedua, apakah di exchange apa aja? Ya kita selama ini bisa untuk connect ke exchange apa aja. Itu kalau misalkan exchange-nya belum bekerja sama dengan kita hanya butuh waktu 3-4 hari untuk setting agar kita punya engine ini bisa berjalan dalam exchange mereka. Selesai. Oke, thank you Bro Jeffrey. Om Indra ada tambahan? Thank you Bli. Ya, sama-sama. Akhirnya kita tercerahkan, dalam artian saya bukan anti juga dengan trading, saya pemain trading, pemain koin micin malah saya. Dalam artian itu ada, itu bagian dari cryptocurrency. Dan benar, kita tidak usah menjadikan isu bahwa itu pakai bot, itu apa dan segala macam. Karena tetap ada market maker di belakang. Mesti ada market maker. Karena sadar atau tidak, orang selalu bilang pertanyaan investor pertama siapa backersnya. Itu udah tanpa sadar orang udah harus, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa ada market maker di belakangnya, karena pertanyaan mereka udah ada backers nggak di belakangnya. Itu aja sih Bli, dan syukurnya menjawab sih. Iya, karena bagaimanapun ya kita tidak akan bisa melakukan tradingnya manual sih. Apabila manual itu akan sangat membanyak human resource. Ya, dan lagi mungkin karena kata-kata robot ini, karena terakhir banyak trading robot yang scam, mungkin menjadi negatif. Padahal itu sih oke-oke saja di dunia manapun, oke-oke aja. Dan malahan lebih baik kalau ada bot dan ada MM yang di belakang project untuk membantu project, menyediakan liquidity, agar para investor, para end user juga tidak rugi gitu loh. Kalau apabila dibiarkan kan takutnya harganya makin jatuh, end usernya yang rugi. Oke, thank you Bro Jeffrey. Sama Om Indra pertanyaannya. Oke, lanjut tentang sebelum saya lanjut ke teman-teman yang lain, ini menarik nih. Jadi saya yakin kok dengan tadi pertanyaan Om Indra, teman-teman di sini juga sedikit mulai tercerahkan, gitu nggak? Nah, kaitannya dengan bot Bro Jeffrey. Ini kan ya, Bli sih sebenarnya prihatin ya melihat tingkah laku para developer Indonesia khususnya ya, yang mempunyai karakter SMS, Om. SMS ternyata senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Paham nggak, Om? Sampai dia saking dia mungkin ngerasa proyeknya tersaingi, sehingga dia gimana caranya menggunakan 1001 cara untuk menjatuhkan proyek bangsa sendiri, teman sendiri gitu loh, nggak gitu loh. Itu mungkin kenapa kita sangat susah. Nah, itu gimana caranya? Karena saya ada nih kenal seseorang dev juga, dia pakai bot tapi nggak diketahui botnya gitu loh. Maksudnya kan dia nih istilahnya mengobrak-abrik istilahnya project orang nih, dia masuk keras pakai bot kan, misalnya berapa, $1.000, $5.000. Nah setelah itu dia gunting apa segala macam, tapi nggak ketahuan, nggak bisa kita tracking, Bro Jeffrey. Itu gimana tuh Bro? Maksudnya pernah nggak punya
pengalaman Case ya. yang Iya. seperti itu bro? Itu kan biasanya terjadi di DEX ya, di decentralized exchange. Iya, Kalau di cek kan DEX. bisa ya tracking ya. Itu gimana bro? Iya. Kalau di DEX harusnya bisa di tracking kok. Kita juga ada kerjasama dengan beberapa organisasi luar yang khusus research gitu loh. Dan selama ini sih kita belum pernah ketemu ya. Kalau ketemu pun ketemunya bot yang front run gitu. Jadi ketika kita mau menaikkan sebuah daily volume, itu akan terjadi transaksi besar agar volumenya besar kan. Jadi bot ini akan bekerja ketika transaksi kita besar, dia akan masuk lebih cepat daripada kita. Pada saat kita melakukan transaksi kan perlu konfirmasi, perlu itu, ya kan. Betul. Nah, dia pakai front run bot, itu akan melakukan transaksinya di depan kita jadinya. Nah, yang kita ketemu sih selama ini cuma itu, dan solusi dari kita sih, kita akan, intervalnya akan kita bikin random, dan trading amount-nya akan dikecilin. Lebih sering nge-trade, tapi dikecilin. Agar slippage kepada harga dari si token itu tidak terlampau besar, gitu. Oh, berarti ada solusinya ya, bro ya? Ada. Oke, berarti poinnya kalau misalnya orang tengil tuh pakai dep ya, pakai bot, kita juga harus pakai bot juga ngelawannya, bro ya. Kalau dia manual, kita baru pakai bot manual juga, tapi ya kita akan mengganti algoritma bot kita gitu. Seharusnya kan kita trading nih, misalnya intervalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu. Nanti kan dia akan tahu bot dia tahu kita, bot kita juga tahu dia gitu. Jadi solusinya ya kita selama ini kalau ketemu ada beberapa project yang melakukan yang diganggu sama front run bot, itu kita akan randomkan interval tradingnya, dan kita akan mengecilkan amount tradingnya gitu. Jadi kita nggak akan sekali trade $2.000, $3.000, enggak. Karena kalau kita trade segitu, dia juga ikut segitu, jadinya kan sekali trade $6.000. Kalau apabila projectnya dia punya liquidity-nya kecil, palingan kita ngomong $100.000, itu akan mengganggu harga sangat volatile gitu. Maka itu kita akan kecilkan dan akan intervalnya diseringkan. Oke, terima kasih penjelasannya bro. Ini makin sedikit mencerahkan dikit nih. Nah selanjutnya ini ada salah satu debt juga bro, yang jadi partner Dex Capital juga. Ada Dr. Val. Halo malam dok. Halo, halo Bli. Ya. Malam Bli. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Selamat malam, masuk CMC akhirnya. Sukses. Om Indra. Kapan kembali? Udah lama ketemu. Ya, jadi kita memang di Dex Capital nih, bro, emang banyak sih debt yang sharing juga di sini, ngasih edukasi juga. Nah, kebetulan kan bro Bro Jeffrey kan memang partnernya ke depannya memang para debt bro ya. Karena memang projectnya kan market maker ya, ngebantu para debt istilahnya problem solving lah gitu loh. Nah ini mungkin ada Dr. Pal nih, kebetulan dia baru kemarin ya dok ya, baru listing CMC-CG, luar biasa sih, di tengah gempuran para investor Indonesia yang terkenal hit and run, tapi luar biasa masih terus bisa ngejaga floor, bahkan terus meningkatkan, luar biasa sih. Nah mungkin dari Dr. Pal ada yang ditanyakan mungkin sama Bro Jeffrey terkait dengan market maker, atau mungkin kedepannya perlulah biar tidak manual menggempur gempuran botnya Pak Dok. Silakan Pak Dok. Oh ya, sorry nggak konsen, barusan lihat ini. Oke, lagi di post sarjana kripto baru aja. Ya memang kemarin saya udah sempat ini sih ngobrol sama Bro Jeffrey ya kemarin ya. Bro Jeffrey ikut ya? Iya. Kemarin ya, sorry. Ya memang kalau menurut saya sih sebuah project itu untuk grafik atau chart itu memang perlu perlu di maintenance ya, perlu dibuat manis gitu mungkin ya. Ya mungkin bisa natural juga, organik gitu. Dan juga beberapa project kalau saya lihat juga perlu market maker juga untuk membuat chartnya dia tetap manis ya, apalagi kalau yang sudah fundamentalnya kalau yang fundamentalnya belum kuat gitu Om. Kalau fundamental udah kuat ya mungkin udah baik komunitas yang membuat membuat chartnya. Iya. Kalau fundamental yang belum kuat ya itu
harus pakai, Iya, kita juga harus bantu ya. iya biasanya sih kalau saya lihat untuk service seperti ini memang pada proyek-proyek yang fundamentalnya belum kuat, mungkin yang baru listing kayak oke lah. Oke kan project saya juga fundamentalnya belum kuat Om. Karena kita sedang on progress untuk membangun proyeknya dan mungkin setelah proyeknya jadi dan bisa digunakan baru kelihatan fundamentalnya. Nah, kadang memang Iya, untuk proyek seperti oke dan mungkin nama proyek-proyek yang masih baru memang solusinya mungkin salah satunya menggunakan service seperti Liquidex ini. benar. Ya, dari Pak Dokter ada yang ditanyakan Pak Dok sama Bro Jeffrey. Halo, mic-nya Pak Dok. Halo, ya. Enggak sih, kemarin udah ngobrol banyak sih. Udah ngobrol banyak ya? bagi sharing. Ya, udah sharing banyak sampai malam kemarin. Iya. Oh, ya Sampai sip malam. lah kalau gitu. Kirain belum. Karena kan istilahnya yang bot-bot nakal itu kan kayaknya di setiap proyek ada kayak soalnya. Berarti tadi dari jawaban Bro Japri sih katanya beliau punya solusi, Pak Dok. Jadi kalau misalnya orang pakai bot ya handle-nya juga pakai bot. Biar nggak kalah cepat. Oke. Oke, kalau gitu saya ke gini ya. Kita lanjut ke sesi penanya ya. Ini banyak banget nih udah yang Oke. ngelis di sini. Ya, makasih Pak Dok waktunya. Oke, yang pertama ada Om Digital Asset. Monggo Om pertanyaannya. Langsung aja Om. Selamat malam, terima kasih atas waktunya Om Di. Ya, sama-sama Om. Mau bertanya ke Om Jeffrey. Iya. Seandainya suatu proyek itu kan menggunakan jasa market maker-nya ya. Kalau dalam beberapa hari menjalankan market maker itu ya anggap saja gagal lah. Apakah nanti mendapatkan garansi atau istilahnya jaminan kepada developer yang berpartnership tersebut, Om Jeffrey? Terima kasih. Ya, thank you pertanyaannya. Langsung aja Bro Jeffrey. Ya, kalau kita memberikan garansi itu nggak ada ya, karena di dunia MM juga kita masih, maksudnya kita nggak tahu nih siapa devnya dan devnya maunya apa. Selama ini sih ada beberapa klien kita yang sudah subscribe sama kita, udah main tahunan juga. Jadi setiap project itu ada beda-beda dia punya parameter gitu. Misalkan saya mau saya punya inventory di MM ini aman gitu, tidak tergerus banyak. Ada juga yang mau, oh nggak apa-apa kamu buyback aja, yang penting harga bagus. Ada juga yang mau, oh candle-nya mau bagus gitu loh. Jadi sebuah parameter kesuksesannya itu tergantung dari dev teamnya gitu. Kita nggak bisa ngomong, wah kita Liquidate udah sukses, nggak bisa begitu. Karena parameter dan standarisasi dari project itu berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu gitu. Gimana Om Asep? Oke. Jadi kembali ke pihak developer dan timnya ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, thank you Bro Asep. Selanjutnya ada Om Adal Giso Gabriel. Monggo Om. Halo, ada suaranya nggak saya beli? Ada, jelas. Silakan. Oke. Om, saya kan baru belajar nih tentang market maker juga. Tugasnya market maker itu hanya membuat chart atau ada yang lain, Om? Kalau tugas market maker nggak hanya buat chart sih, kita juga akan memberikan advice ke project, dan selain itu juga kita harus jaga harganya. Setelah itu ada juga kita daily volume-nya juga kita jaga. Jadi market maker bukan hanya membantu bikin candle, melakukan trading, nggak gitu sih. Jadi jalannya, maksudnya cabangnya banyak gitu market maker ini. Kita bisa bantu project, listing di exchange, kita bisa bantu kenalin orang exchange. Jadi tugasnya bukan hanya menjaga candle terus gitu aja, enggak. Thank you Bro Jeffrey. Gimana Bro Gabriel? Oke Om, jadi ya jawabannya cukup lah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bro ya.
Selanjutnya ada nih teman kita dari India nih, Aca, Bang Rohit, monggo. Monggo, Om. Malam, Om. Malam. Malam. Nah, ini kan Om Jeffrey ini kan jadi orang market maker, Om ya. Nah, Iya. pakai indikator nggak, Om, untuk masuk dan keluarnya? Atau hanya melihat candle doang, Om? Oke. Kita kalau untuk masuk dan keluarnya nggak pakai indikator karena market maker ini kan harus bikin candle yang bagus gitu. Dan ada beberapa project juga kita akan menyediakan forecast untuk mereka gitu. Misalkan untuk trader, untuk di-selling ke para trader gitu. Jadi kita tetap harus berjalan terus untuk bikin candle-nya bagus gitu. Untuk stabilize dia punya candle, stabilize dia punya harga. Jadi kita nggak pakai interval tuh keluar masuk, keluar masuk. Berarti mainnya di pola saja, Om ya, rata-rata, Om ya. Benar, Kan ada di tuh pola misalkan aja. ada yang misalkan Fibonacci itu kan ada apa support resisten gitu kan. Nah, di Iya, support ini keluar sebelum nyampe misalkan sebelum nyampe supportnya kita udah buy duluan gitu kan market makernya gitu kan. iya Ada yang seperti itu itu. gini. Itu tergantung dari projectnya seperti yang saya bilang. Dia maunya gimana gitu. Kita bisa bisa bantuin. Misalkan dia mau sampai di support harus dinaikkan, itu pada saat di resisten harus diturunkan, itu tergantung dari si project. Maka itu kita akan menyediakan forecast karena kan candle ini terbentuk setelah terjadi trading. Sedangkan tugas kita itu untuk mengforecast dan untuk bikin candle ini pada saat sebelum candle ini terjadi, kita mau gimana gitu. Oke, siap-siap. Paham, berarti lebih utamanya ke candle, Om ya. Ke candle, daily volume juga harus, harga juga harus. Oke, siap. Thank you, Om. Yuk. Ya, terima kasih Bang Rohit. Selanjutnya ada Om Henry, monggo Om. Halo Om, malam. Ya, Mau malam. mau tanya nih Om, perbedaan market maker sama market taker tuh apa sih Om? Oke, silakan Bro Jeffrey. Maksudnya market maker dan market taker. Market Iya, Itu maker. maksudnya di order book ya gitu. Ada Iya, maker dan taker. Ya, perbedaannya. Oh, kalau di order book itu kan yang buat maker itu yang pasang harga. Saya mau jual sekian, saya mau beli sekian. Itu maker. Tapi transaksi yang terjadi, misalkan tiba-tiba ada orang jual pakai harga market, itu taker atau dia mengambil dari order book, misalnya ada yang mau beli atau mau jual gitu. Ketika si A mau jual 100 dan saya beli, itu saya menjadi taker. Itu sih perbedaannya kalau market maker dan taker dalam order book. Gitu Om. Oke Om. Oke. Oke. Thank you Om Henry. Selanjutnya ada Kang Borong, monggo Kang Borong. Selamat malam. Ya, Malam. malam. Oh iya, nih kan katanya market maker itu bikin chartnya jadi bagus ya. Berarti misal kalau transaksinya sepi itu apa gimana cara membuatnya bagus gitu? Apa dari devnya sendiri kita beli buyback sama sell gitu biar ada chartnya bagus? Gitu sih Om maksudnya. Oh, oke. Apabila di dalam proyek tersebut tidak ada yang trading ya, misalnya dia dikatakan sepi lah, tidak ada orang. Kadang-kadang yang nge-trade sejam sekali atau yang nge-trade-nya 3 jam sekali, ada yang investor begitu kan. Itu kalau untuk candle-nya bagus di dalam satu candle, kita ngomong time frame candle-nya kecil, misalnya per menit, itu tetap dev team. Jadi dev team kita akan bantu dev team untuk melakukan buy sell tetap kepada diri sendiri gitu loh. Buy-nya ke kita, sell-nya juga kita. Oke. Untuk menghidupkan gininya ya, traffic-nya ya, Bro ya. Ya, menghidupkan traffic-nya dan ada daily volume-nya. Oke. Thank you. Gimana Bro? Sudah bisa menjawab Bro? Oh, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, the next ada Follower Wall. Silakan Om. Malam semuanya. Oh malam. Oh ternyata
Cewek nih, kirain Om. Silakan, Sis. Iya, mau tanya Om, itu gimana ya kita bisa tahu market maker yang bisa dipercaya? Apa ada ciri-cirinya atau ada apa kriteria yang bisa untuk jadi tuntunan untuk kita milih kerjasama dengan market maker yang bagus? Terus sejauh mana kita bisa percaya dengan market maker? Sama yang terakhir, berapa atau gimana biasanya fee untuk kerjasama dengan market maker tersebut? Gitu. Terima kasih Om. Oke, thank you. Wah, ini menarik banget nih pertanyaannya nih. Adem Iya. langsung kuping. Silakan Bro Jeffrey. Kalau indikator market maker baik atau enggaknya itu harus dari proyeknya. Jadi ketika sang proyek mau kerjasama dengan market maker, dia akan pasti cari tahu sesama proyek yang lain. Kamu pernah pakai si A gimana gitu? Karena tidak ada indikatornya itu gitu loh. Indikator untuk menyatakan bahwa market makernya bagus itu nggak ada. Tapi apabila market makernya jelek, itu nanti yang dirugikan bukanlah investor gitu. Yang dirugikan adalah sang proyeknya, tim proyeknya, karena market maker ini bisa melakukan insider trading. Itu ada yang melakukan insider trading. Dan bahkan ada dev team yang juga bisa melakukan insider trading kepada market maker gitu. Jadi harus saling menjaga dia punya koneksi dan saling menjaga agar tidak ada yang dirugikan lah gitu. Terus tadi pertanyaan keduanya apa ya? Saya nggak catat. Halo? Itu Om, sejauh mana kita bisa percaya sama market maker, sama biasanya atau gimana biasanya Iya. untuk fee dan apa untuk fee untuk kerjasama dengan market maker tersebut. Oke. Kalau untuk fee, kalau kebetulan Liquidex ini dia subscription fee aja. Jadi kita pakai kontrak, ada yang setahun, setengah tahun, 3 bulan, 1 bulan gitu. Ada juga beberapa MM itu yang menggunakan loan facility. Jadi si project meminjamkan sebuah maksudnya modal token dan modal pair token tersebut untuk ditradingkan sama si MM. Ada juga yang begitu. Jadi ada pembayarannya bukan berupa harus per bulan. Jadi dia kasih pinjaman ke market maker untuk candle mereka dan traffic mereka di chart itu bagus. Ada yang begitu juga. Thank you, pinjaman Jeffrey. Untuk ya. Apa? Itu pinjaman untuk transaksi istilahnya menyehatkan chart gitu kan. Terus yang benefit yang didapat nanti dari market makernya itu apa Om? Itu profitnya kan tadi kan dia berupa pinjaman misalnya kontraknya 2 tahun. Ada beberapa MM yang melakukan begitu. Jadi mereka akan pinjam dana dari si dev team, misalkan $10.000 dan $10.000 berupa token, dan itu akan diaktifkan tuh tradingnya mereka. Mereka akan trading dan dari profit trading tersebut. Jadi ketika kontraknya habis, itu token dan USDT yang dipinjam itu akan dikembalikan ke project. Keuntungan dari fee-nya itu baru untuk Iya, itu MM yang ambil. Ya, ada juga yang MM yang melakukan success fee. Misalkan si project bisa berhasil cash out, misalkan $10.000. Itu nanti ada success fee-nya kalau di tempat MM lain misalkan gitu. Ada success fee-nya 10%. Nah, jadi ketika sang project bisa menglikuidasi dia punya token sebanyak $10.000, itu akan $1.000 akan ke MM. Dan $9.000-nya ke project tersebut. Ada yang begitu juga. Jadi macam-macam kalau cara pembayaran MM. Oke, terima kasih Om. Ya, thank you, Tis, pertanyaannya. Thank you, Bro Jeffrey. Selanjutnya, cewek lagi nih, Bro. Ada Kak Tata, monggo Kak Tata. Oke, izin bertanya karena udah pada ditanyain. Kira-kira nih lebih suka memasarkan jasa market makernya itu ke global atau ke project lokal? Ke project lokal maksudnya seperti itu.
Oh, Oke, silakan Bro Jeffrey. kalau target market kita tetap target global, Global nggak bro ya. lokal aja. Iya, kita banyak banyak klien juga dari global kok, gitu. Kenapa malah ke global bro, nggak mau lokal bro? Tetap kita ada juga di beberapa lokal project yang pakai kita. Tetapi kan kita nggak bisa harus fokus maksudnya di lokal aja gitu loh. Karena Betul, kalau betul. di lokal aja marketnya kripto ini masih kecil dan hanya beberapa project dari karya anak bangsa gitu kan. Dan ada Iya, juga iya. beberapa project yang tidak ingin menggunakan service kita, biarpun sesama Indo ya, dia juga nggak mau, ada juga yang begitu. Maka itu target kita harus global. Terus cara promosinya gimana bro ke global tersebut bro? Kita bekerja sama dengan beberapa visi global dan ada juga bekerja sama dengan beberapa launchpad gitu. Oh, oke. I see. Dari sana berarti ya bisa menjaring Iya. proyek-proyek globalnya ya. Oke. Kebanyakan dari visi sih. Dari PC ya. Iya. Oke, thank you Bro Jeffrey. Gimana Kak Rata? Bisa menjawab Kak Rata? Ya, sudah jelas ya kita ya. Ya, thank you. Oke, selanjutnya ada Om Alex Xavier. Monggo Om. Oke, selamat malam Bli, selamat malam Om Jeffrey. Malam. Ya, mau tanya, ini kan saya baru banget nih untuk market maker. Setahu saya sih biasanya kalau yang menggerakkan grafik itu bandar. Apakah market maker ini sama kurang lebih bisa dikatakan seperti bandar ya kalau di kripto sendiri. Terus yang kedua, untuk regulasinya sendiri gimana ya Om? Apakah di Indonesia sendiri sudah ada aturannya tentang market makers itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Langsung aja Bro Jeffrey. Kalau bisa dikatakan bandar sih juga enggak ya, karena kita punya dana untuk trading itu juga berdasarkan dari project tersebut gitu. Tidak semua project yang ingin memberikan dana besar kepada untuk di trade. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu sebagai bandar juga. Kalau di saham kan, kalau yang bandar kan yang gede-gede itu, yang antriannya sekali antri miliaran gitu. Kalau di crypto sih enggak bisa dikatakan sebagai bandar sih. Dan untuk regulasi, kalau regulasi kita ikut regulasi yang lain selama ini. Karena kita juga tidak hanya menjaring klien Indo, kita kan kliennya dari global juga. Jadi kita ikut dari visi dan ikut dari untuk regulasinya. Oke, thank you. Gimana Bro Alex Xavier? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terus gini Bro Jeffrey, ini kan kita ketahui bersama ya, kalau di DEX itu kan ada tuh yang istilah AMM tuh loh Bro. Dimana kita tinggal kita pasang liquidity aja, misalnya kayak di Uniswap, Aviswap, bahkan PacketSwap kan. Nah, terus kenapa Bro masih buka jasa ini Bro? Maksudnya apa kedepannya bakal luncurkan token sendiri gitu loh? Atau mungkin bikin DEX gitu? Enggak. Jadi gini, AMM di dalam DEX itu bukan berarti candle-nya akan dibikin sama AMM. Itu enggak. Jadi AMM ini begini, cara kerja AMM ini misalkan beli koin ada listing misalnya di DeFi A, di DeFi B, di DeFi C. Nanti kan kalau kebanyakan dari investor beli ini cuma hanya trading di DeFi A, nanti harganya akan jomplang dengan DeFi yang lain, dengan DEX yang lain. Agar itu tidak jomplang, makanya itu disebut AMM, Automated Market Maker. Jadi nggak misalkan tiba-tiba beli di pair A, di pair beli sama beli koin dan misalkan USDT atau yang lain beli koin dengan BNB, beli koin dengan USDC gitu. Jadi itu AMM itu akan bekerja menyesuaikan harga agar harganya sama, tidak terlampau jomplang. Maka itu market maker yang kita lakukan ini bukan market maker yang begitu. Market maker kita ini menjaga candle dan membentuk candle, membentuk harga, dan kita akan stabilize harga dari project. Gitu. Jadi tujuannya beda. Oke,
Thank you, Bro Jeffrey. Iya. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Sebentar ya. Ada Bro Teddy Anugrah. Monggo, Bro. Malam semuanya. Malam. Oh, mau nanya. Ini kan AMM-nya memakai bot. Di mana bot itu bisa kemungkinan ada bug atau gimananya. Dan tidak sesuai algoritma. Kalau itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Ya, thank you, Bro Teddy. Silakan, Bro Jeffrey. Itu kembali ke research and development kita pada saat awal-awal ya. Pada saat awal-awal kita akan bikin koin iseng-iseng satu dulu kan, zaman dulunya ya, kita cerita history dulu. Kita bikin koin satu dan itu tidak kita publish ke siapa-siapa dan kita hanya taruh liquidity yang kecil. Itu pada saat itu kita akan melakukan research and development tuh. Misalkan ada bug atau enggak, misalkan dia tradingnya sesuai atau enggak sama yang kita mau gitu. Jadi kalau ada so far ketika kita sudah jalan hampir 2 tahun ya, itu sampai saat ini sih belum ada bug sih. Kalau ada itu bukan bug, kalau ada gangguan itu di pihak ketiga kayak seperti kata Bli tadi, tiba-tiba ada nih yang datang tiba-tiba front run bot gitu. Tiba-tiba ada juga kalau di checks itu ada misalkan dia main 1 poin. Misalkan kita buy sell-nya di 100 dan 99, dia akan bermain di 99,1 gitu. Itu ada juga. Itu pihak ketiga yang mencoba mengambil keuntungan lah gitu dari project. Oke, thank you, Bro Jeffrey. Gimana, Bro Teddy? Bisa menjawab, Bro? Halo, Makasih, Bro Bang. Teddy? Oke, sama-sama. Nah, terus gini, Bro Jeffrey. Itu pernah nggak ada kejadian ada wallet yang sampai kena banned atau red flag, Bro? Karena kayak macam wallet Justin Sun aja kena ban juga tuh sama beberapa devs kan. Iya. Kalau kita selama ini sih belum pernah ya. Belum pernah ada wallet yang sampai ke ban dan itu. Kalau ada pun juga kita juga sudah melakukan antisipasi. Jadi wallet si project itu kebanyakan kalau exploit dari smart contract, kita ngomong DEX ya. Kalau exploit dari smart contract itu kan kebanyakan ketika wallet tersebut memberikan konfirmasi kepada smart contract dan itu tidak kita pakai limit ya habis kalau smart contract yang dieksploit. Karena itu kita punya smart contract dan wallet untuk melakukan trading kita akan melakukan limit. Jadi misalkan hari ini kita mau trade total dengan limit sekian, kita akan set dulu gitu. Jadi apabila misalkan ada yang tidak diinginkan, tiba-tiba DeFi-nya bermasalah atau DEX-nya bermasalah, dia bisa ambil dia punya inventory, itu sudah kita ukur gitu. Jadi misalkan kita hanya limitkan $1.000 nih trading. Jadi yang hilang cuma $1.000 gitu, yang diambil smart contract itu. Dan itu pernah kejadian. Maka itu setiap end user yang melakukan trading di beberapa DEX itu harus melakukan revoke walletnya. Jadi ketika end user ini revoke, dia punya konfirmasi, apabila sesuatu terjadi, misalkan dia punya smart contract di DEX kena hack atau di exploit, kita punya wallet ini aman, dia punya inventory, nggak akan keambil. Maka itu kan terkadang kita misalkan di DEX itu mau nge-swap A ke B. Itu kan pertama kali kita nge-swap itu mereka akan minta konfirmasi apakah boleh smart contract ini menggunakan token A di dalam wallet Anda gitu. Kalau kita sudah mengkasihkan izin sekali, itu akan selamanya itu izinnya dan itu biasanya unlimited. Maka itu zaman-zaman dulu ada beberapa kontrak smart contract yang dieksploit, itu dari situ hilangnya. Padahal kita nggak ada konfirmasi di MetaMask kan. Seharusnya kan pada saat kita mau swap kan harus ada konfirmasi. Karena dia sudah pakai backend antara smart contract dan wallet, itu nggak pakai konfirmasi lagi. Kalau kita nggak revoke dia punya confirmation. Oke, thank you. Nah, terus pengalaman selama ini kalau dibandingkan, Bro, mana lebih gini, Bro? Lebih menantang. Lo main di DEX apa di check, Bro? Kalau menantang lebih menantang di check. Karena di check malahan. Benar. Kalau di DEX ini kan fair. Kalau di DEX itu, maka itu saya sudah pernah bahas ini dalam beberapa project. Di DEX itu sangat
sangat fair ya. Misalkan gini, harga project tersebut itu tidak disetting, tidak bisa disetting gitu. Jadi berdasarkan beneran ada buy, ada sell, ada buy, ada sell gitu. Sedangkan kalau di centralized exchange itu bisa dimanipulasi, manipulasinya lebih ngeri lagi. Bahkan pernah ada checks yang bermasalah gitu. Tapi kan dex kita tuh kan dexnya rasa cek, bro. Kayak PancakeSwap, KuCoin tuh kan ya itu nggak langsung, bro. Maksudnya nggak langsung kita masuk ke wallet penjualnya kan. Kan dia istilahnya yang kita hadapin itu kan gini, bro. Maksudnya LP-nya kan, liquidity pool-nya itu gimana, bro? Justru Maksudnya gimana? Maksudnya kayak di PancakeSwap itu kan setelah kita gini tuh kan yang kita ajak lawan kita kan bukan orang, bro. Tapi Benar. LP kan? Benar nggak? LP. Nah, itu nggak. Kalau dex yang sesungguhnya itu kan yang kayak dex yang di Wafes itu loh, Om ya. Atau mungkin dex Binance itu kan Binance kan punya dex juga ya. Nah, itu baru benar-benar terjadi pertukaran langsung antara pembeli dan penjual kan. Nah, kalau di dexnya yang di PancakeSwap limit sama order KuCoin ya kan maksudnya beli. Kenapa? Limit order maksudnya beli. Ya, betul. Kalau di checks itu ada yang ngantri, ada yang ngantri beli, ada yang ngantri jual. Kalau di DEX itu nggak ada gitu kan. Iya, seperti itu. Kalau menurut saya malahan lebih fair. Kenapa di DEX lebih fair ya beli ya? Itu harga tidak bisa dimainkan beli. Jadi misalkan seperti yang beli bilang, misalkan ada lawannya kita bisa jual ke A, ke B. Kita kan juga nggak tahu siapa. Karena kalau sudah masuk checks, itu kita nggak tahu lagi tuh. Siapa yang punya kepentingan A dan punya kepentingan itu kita nggak tahu kalau di checks. Kalau di DEX kita malah tahu, kita bisa trace dia punya wallet, kita bisa trace dia dapat token ini dari mana. Misalkan dia mau tes harga beli koin, misalkan mau di dump mau di pump sama dia, kita tahu asal dia dapat beli koin ini dari mana. Kalau di checks itu kita nggak tahu beli, karena checks pakai hot wallet dan cold wallet gitu loh. Ketika kita sudah transfer ke checks, itu akan sudah hilang. Maksudnya trace-nya sudah nggak bisa di-trace lagi. Siapa yang transfer itu kita nggak akan tahu gitu. Kalau di DEX kita masih bisa tandain nih. Oh, wallet yang ABC ini will berapa, yang punya PDF ini punya ini gitu. Bisa kita tandain masih gitu. Oke. Thank you bro. Oke, pertanyaan terakhir dari Kang Cuan. Silakan bro. Ya, terima kasih atas waktunya Om Bli. Ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan Om Jeffrey ya. Halo? Silakan bro. Langsung bro. Yang pertama Om Jeffrey, ini bagaimana kita sebagai user bisa mendeteksi kapan suatu chart itu ada peranan market maker di dalamnya ya? Wah, keren nih. Baik. Oke, itu yang silakan pertama. bro Jeffrey. Ya, tolong dijawab. Pertama aja dulu bro. Nanti kedua. setelah itu baru lanjut bro ya, biar enak komunikasinya. Silakan bro Jeffrey. Oh, oke. Bagaimana user itu bisa tahu si dev team ini pakai MM atau enggak? Ya kan? Iya, dari chartnya mungkin lihatnya. Kalau user itu sebenarnya sih nggak tahu ya, nggak bisa ngedetect bahwa ini ada MM atau enggak. Yang paling banter ya mereka akan mengecek ke Polygon Scan. Apabila MM-nya hanya pakai beberapa wallet itu akan ketahuan. Satu wallet ini bisa trading satu hari bisa ratusan kali gitu loh. Dan kalau dicek itu nggak bisa dicek, nggak bisa di-trace gitu, nggak bisa di-trace bahwa si project ini pakai MM atau enggak. Yang jelas kalau ada project-project baru yang tidak memakai MM itu kebanyakan chartnya jelek. Bagaimana menentukan chartnya jelek? Itu akan ada candle yang tiba-tiba satu candle di 15 menit itu langsung naik tinggi. Nanti tiba-tiba candle yang kedua langsung turun jauh gitu. Dan akan kayak gitu terus dia. Akan begitu terus, berlanjut terus candlenya. Itu yang project yang tidak pakai MM. Ada juga project yang tidak pakai MM dan apabila projectnya sepi, itu akan membentuk candle yang seperti lurus aja, nggak ada pergerakan harga. Itu. Jadi kalau nggak ada candle kan otomatis tidak ada yang trading dalam project tersebut kan. Maka itu tidak ada tercipta candle. Candle ini kan tercipta apabila ada trading. Kalau nggak ada trading itu nggak ada candle. Begitu. Oke, ada bayangan, Bro Om Kang Cuan? Ada. Jelas Om Bli. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Terus yang kedua ya, market maker ini kan bisa dibilang sebagai candle maker juga ya, karena
kerjanya mengatur candle gitu. Terus kalau seperti itu apa gunanya technical analysis ya? Ya, kalau technical analysis itu kebanyakan lebih baik dipakai pada misalkan saham, forex atau satu macam lagi seperti maksudnya gimana ya? Kalau technical analysis ini kan mereka cuma mengforecast, sedangkan yang gambarnya kan market maker gitu loh. Terkadang-kadang ada misalkan perusahaan atau ada dev team itu ada yang melakukan minta forecast dari kita juga. Kita akan melakukan forecast, kasih ke mereka gitu loh. Forecastnya begini misalkan. Nah, nanti akan bertabrakan dengan si para technical analysis ini gitu loh. Terkadang begitu. Maka itu tidak bisa kita percaya full kepada sebuah technical analysis, biarpun dia mau pakai Fibonacci, mau pakai yang semacam lagi itu apa ya, yang ada cloud-nya itu nggak bisa gitu, nggak bisa 100%. That's why kebanyakan selama yang saya tahu itu tetap kalau kata di dunia kripto itu diamond hand yang menang. Trader itu jarang sekali gitu. Di mana-mana di dunia saham gitu. Di saham ada Warren Buffett, kalau di Indonesia ada Lo Keng Hong gitu. Mereka kan semuanya investor, mereka bukan trader tuh. Kalau by experience saya sih selama ini yang saya tahu yang bisa survive user yang bisa survive di dunia begini kebanyakan usernya investor lah, kebanyakan yang whole long term gitu. Kenapa begitu, bro? Ya karena seperti yang tadi kata Kang Cuan ya, itu kan MM yang bisa setting itu. Apabila MM diberi kekuasaan yang cukup besar dari project atau dari sebuah perusahaan, itu mereka bisa memanipulasi harga. Maka itu juga saham di saham kita ada LQ45 di saham yang harga dimanipulasinya agak sulit karena mereka sudah gede-gede perusahaannya. Ada juga saham gorengan. Begitu juga dengan kripto. Kripto juga ada top 100, ada yang coin micin, ada yang second liner gitu. Oke, terus kira-kira kalau di kripto yang bisa digoreng-goreng itu di apa tuh? Yang kripto yang mana, bro? Yang bisa digoreng-goreng kebanyakan yang masih liquidity kecil terus dan harganya murah ya. Itu bisa digoreng-goreng beli. Seperti ya masih mending kalau di dunia saham kan ada underlying asset, kalau di kripto nggak ada underlying asset. Itu gampang sekali kalau misalkan liquidity-nya kecil, apalagi liquidity ada yang project yang liquidity-nya cuma 10.000, ada yang 5.000, itu gampang sekali gorengnya. Ya. Oke, thank you Bro Jeffrey. Ya. Gimana Bro Kang Cuan, ada lagi? Ada lagi Om Di. Ya, silakan. Ada lagi Om. Ini mohon maaf ya Om Jeffrey ya, karena emang benar-benar nggak paham juga nih kalau pertanyaan saya kurang enak lah. Nah, ya, untuk yang ketiga ini dengan adanya market maker itu bukan suatu bentuk kecurangan dari seorang developer ya pada usernya ya, karena suatu si market maker kan nggak mungkin pada saat open posisi dia pasti close posisi saat untung kan gitu. Gimana ya? Oh, enggak. Market maker ini kalau nggak tahu saya nggak tahu market maker yang lain ya. Yang saya tahu yang saya jalankan aja. Kalau market maker kita tidak melulu mau merugikan orang gitu loh. Maka itu tadi saya sudah ada bahas. Kita juga kadang-kadang akan mendesak project kok, harus melakukan buyback gitu loh di sebuah project. Tidak bisa kamu sudah raise fund sudah banyak, misalnya raise fund jutaan dolar, terus projectnya taruh liquidity 500.000 atau 100.000 dolar, udah dibiarin aja gitu, nggak bisa begitu. Jadi kita tidak juga melulu ingin merugikan itu, karena gini, kalau harga project tersebut organiknya bagus dan mereka ada melakukan develop dan dibantu dengan MM, itu kan jatuhnya everybody happy, investornya happy, projectnya pun senang.
Tidak ada kalau dev team yang benar ya, tidak ada dev team yang mau harga proyeknya hancur kok sebenarnya. Mereka juga mau harganya bagus. Oh Gitu. iya iya, Jadi baik. jadi tidak bisa misalnya mau merugikan end user nih, enggak begitu. Karena nanti akan jelek gitu, nanti dia punya track recordnya akan jelek juga MM-nya. Ya, karena seperti yang dikatakan Om Jeffrey tadi, misalnya nih dalam kontraknya ada 10.000, terus di akhir tahun kan pasti keuntungannya dibaginya. Itu kan pasti saat open posisi, dia close-nya pasti posisi untung kan gitu. Pasti kan ada yang sangkut di situ. Bener, enggak, tapi Kang Cuan, kita seperti yang tadi kan, yang ditanyain tadi siapa yang tanya ya? Maksudnya market maker ada profit enggak? Market maker itu enggak pernah profit. Kalau market maker yang benar, kalau mau profit, kita sudah sering kok ketemu project, kalian bisa trading untuk kita kok, profit enggak gitu loh. Kita selalu menjawab enggak, itu bukan kerjaan market maker gitu loh. Karena kalau kamu mau cari profit, kamu pergi cari itu aja, trading team kan banyak di dunia yang bisa tradingin kamu untung. Karena bukan itu tujuan dari market maker. Kalau market maker yang bilang ke project, kami bisa, kalian kasih kita misalkan $1.000 dan $1.000 berupa token kalian. Kami bisa kasih kalian nanti keuntungan pada saat end of the month, kasih keuntungan 5%, 10%. Itu bukan market maker, itu trading team gitu loh. Kita bukan trading team. Gitu. Ada yang begitu memang. Walaupun sebenarnya kans untuk melakukan itu tuh ada gitu bro ya, tapi dituntut ada dan bisa. Ada dan bisa. Terus kalau bro sendiri kenapa tidak memanfaatkan peluang itu bro? Ya seperti yang kita bilang, kalau kita mau cuan begitu, kita nggak perlu jadi market maker dong. Kita cuma pasang posisi seperti kata Kang Cuan, beli murah jual mahal, kan begitu, ya kan? Tetapi apabila kalau project baru tidak ada organic trader, tidak ada organic yang buyer gitu, nggak ada buying power, itu gimana kita mau cuan? Tetap jadinya begini, akan terjadi insider trading gitu loh. Akan kita bisa menjanjikan cuan, kita akan ambil uang proyek tersebut juga untuk ngomong sama dia cuan gitu loh. Padahal nggak cuan sama sekali. Oke, menarik. Ini kaitannya dengan pertanyaan terakhir dari beli ya. Kenapa harus market maker bro? Maksudnya kan di kripto ini kan banyak nih, artinya potensi bisnis yang lain tuh nggak? Ya dari salah satunya ya dengan pengalaman jam terbang yang Bro Jeffrey punya, bisa menjadi seorang developer kan, yang handal juga. Dan bisa menjadikan market maker ini sebagai fundamentalnya. Terus yang bikin seorang Bro Jeffrey itu dia tertarik untuk berbisnis di market maker itu apa, Bro? Terakhir. Mengapa kita bisa, seperti yang tadi history yang saya bilang ya, mengapa bisa muncul ada ide mau market maker, kenapa nggak project aja? Karena pada saat saya masuk kripto 2017 itu kan ada hype-nya itu kalau nggak salah Bitcoin sampai 290 juta. Pada saat itu semua project datang tiba-tiba bikin project dan melakukan ICO. Ketika mereka ICO, ada yang dimainkan sama MM-nya, ada yang MM-nya melakukan insider trading. Ya maka dari situlah kita pikir, project ini sebuah project itu tidak akan selalu survive, tidak akan selalu indah pada saat waktunya gitu loh. Mereka juga mengalami kesusahannya, raise fund mereka habis untuk operasional, ada yang di scam sama market maker mereka gitu loh. Maka itu saya dan teman pikir mau bikin market maker yang yang oke lah untuk si project itu loh, yang tidak melakukan insider trading dan tidak melakukan hal-hal aneh lah gitu di dalam tubuh project itu. Maka itu bisa bikin market maker. Dan selama itu yang 2017 saya mulai aktif di kripto dan ikut menjadi komod beberapa project, juga mendapatkan pencerahan dari project tersebut. Kadang kita katanya dipermainkan sama market maker. Ada market maker yang begini, misalkan dia bilang hari ini kita mau develop mau announce good news, tetapi market makernya nggak ada kabar. Hari ketiga ketika ini sudah announce baru dinaikkan atau harganya, atau baru ditahan harganya gitu. Begitu. Maka itu saya pikir
Ya banyak, market maker sangat banyak yang nakal, Budi. Oh, Sangat banyak. oke. Maka itu tadi kan ada yang nanya, gimana indikator market maker ini sukses atau enggak? Ya itu hanya bisa dibuktikan dengan hasil kerjanya market maker gitu loh. Kita nggak bisa Oke, kasih oke. tahu, oh kita akan sukses nih, kita bisa bantu kalian menjual Ya, meliquidity betul. koin, itu nggak bisa. Kembali Kita ke nggak pernah kembali ke hati, komitmen dan integritas dari si market maker tersebut ya, Bro ya. Iya, benar. Oke. Gimana Kang Cuan? Sepertinya udah clear ya, Bro. Thank you Sudah. Kang Cuan pertanyaannya. Ya, ya. Ini juga ada komentar dari Om Antonius Wijaya loh. Keren banget topik malam ini. Salut sama Bro Jeffrey Tan. Ya, karena benar Bro. Thank you. Artinya kita jarang-jarang loh sampai ngebahas tuntas seperti ini. Dan buat Dex Lover tahu, teman-teman tahu biasanya Bro Jeffrey ini dia sharing diskusi ini kepada gini, biasanya yang punya Kepada project, iya. developers. Karena kita Betul sistemnya nggak? B2B. Iya, benar. Iya, B2B dia kan itu loh. Tapi luar Iya. biasanya malam ini ya Beli bisa culik dia untuk kasih kita edukasi karena bagaimanapun juga kan pengetahuan di bidang ini sangat penting buat tidak hanya untuk para developer, Bro, tapi Benar, untuk kami benar. dari sisi investor juga. Iya, Jadi yakin iya. kok banyak yang tercerahkan di sini teman-teman dari diskusi kita malam ini. Terakhir closing statement dari Bro Jeffrey untuk kita di sini, Bro. Monggo biar kita bisa ya poinnya kan kami Dex Capital ini kan harapannya biar teman-teman di sini biar bisa menjadi smart investor, Bro. Smart investor, investor yang cerdas yang tidak ditipu, tidak diakal-akalin sama developer. Silakan Bro Jeffrey. Oke, kalau untuk closing statement ya, yang penting kita tahu ya sekarang sudah misalkan tidak semua proyek yang pakai bot, yang proyek yang pakai MM itu tidak melulu jelek gitu loh, tidak melulu jelek. Itu semua kembali kepada maksudnya perasaan dari si dev timnya tersebut, dev tim projectnya. Jadi tidak bisa disalahkan misalnya si A pakai MM, si B nggak pakai bot, itu nggak bisa. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini ya semoga para member di Dex Capital Community bisa tercerahkan dengan penjelasan saya dan semoga Dex Capital Community makin gede aja. Itu yang paling penting. Siap. Minta selalu supportnya Bro ya. Pasti Ya, kita siap. nanti kalau ada project yang membutuhkan jasa MM pasti kita akan rekomendasikan Bro Jeffrey karena jujur ya kembali lagi kan seperti Bro Jeffrey bilang, kami pun juga nggak mau asal-asalan untuk rekomendasi, Bro. Nanti kalau MM-nya seperti yang Bro Jeffrey bilang masuk dalam kategori MM yang tidak baik, nanti kan ya kita juga kena reputasinya. Benar, Gitu. kasihan. Bukan gitu, Bli. Kasihan dengan si project gitu loh. Kasihan. Ada yang saya pernah dulu ikutin. 2018 saya ikutin satu project dan mereka itu loss di MM-nya itu jutaan dolar, Bli. Kan sangat sayang sekali. Gila. Iya, coba kita pikirkan aja. Kalau jutaan dolar ini kita bikin bagus-bagus dan untuk investor senang atau dev timnya senang, itu kan sangat baik sekali gitu loh. Kenapa? Maka itu kita saya bisa bikin Liquidex ini gitu loh, karena problemnya itu sudah menggurita di bawah gitu. Oke. Berarti Liquidex hadir ini sebagai problem solving, Bro ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi. Oke. Iya. Siap. Oke, Bro Jeffrey, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya malam hari ini. Semoga kedepannya Bro Jeffrey kalau ada waktu free lagi ya bolehlah kita sharing-sharing lagi di sini ya, Bro Jeffrey ya. Oke. Mungkin gitu dulu mungkin acara Live AMA bersama Liquidex malam hari ini. Bagi teman-teman atau para developer yang pengen tahu lebih jauh dan pengen kerjasama dengan Bro Jeffrey Tan ya terbuka lebar, silakan bisa DM langsung beliau atau bisa DM Beli juga ya, kita akan buka akses lah untuk kolaborasi. Oke. Sekali lagi terima kasih juga buat Dex Lover, teman-teman yang sudah sangat antusias bertanya malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa memberikan pengetahuan baru buat teman-teman di sini. Oke, saya Beli Koin, tuan rumah Dex Capital. Sampai jumpa di live AMA berikutnya. Selamat malam, teman-teman. Thank you. Makasih Om Jeffrey. Terima kasih.